Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Harwati SE MAKS dan Ibu Sofi Yunida Putri SE MAKS selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah 1 serta para audiens yang sedang menonton video ini. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok G akan mempresentasikan terkait dengan analisis prinsip dan asumsi akuntansi dalam laporan keuangan. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 163, dan rekan saya Eda Amalia 094, Nadia Ayu 137, Kita Amelia 277. Sekian perkenalan dari kami, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal. Nama saya Erda Amalia Iftul Mareta dengan NPM 240130194 dari Prodi Akuntansi. Untuk nomor 2.8 yang poin A, dijelaskan perusahaan memutuskan bahwa demi keringkesan hanya laba bersih yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Rincian mengenai pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya dihilangkan. Nah, untuk penyelesaiannya, perusahaan harus melaporkan rincian pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya dalam laporan laba rugi, bukan hanya laba bersih saja. Hal ini untuk memenuhi prinsip pengungkapan lengkap dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pengguna laporan keuangan. Nah, untuk contoh laporan laba rugi yang tepat, di sini ada pendapatan sebesar 10 juta euro, lalu dikurangi oleh harga pokok penjualan sebesar 6 juta euro dan akan menghasilkan laba kotor sebesar 4 juta euro. Lalu laba kotor tersebut dikurangi oleh biaya operasional sebesar 2 juta euro sehingga menghasilkan laba operasional sebesar 2 juta euro. Kemudian laba operasional tersebut dikurangi lagi oleh pajak sebesar 500.000 euro. Kemudian menghasilkan laba bersih sebesar 1.500.000 euro. Untuk poin B, dijelaskan pembelian peralatan sebesar 170.000 euro sebagian dibiayai selama tahun tersebut melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000 euro. Perusahaan mengimbangi peralatan dengan wesel bayar dan melaporkan aset pabrik sebesar 60.000 euro. Nah, untuk penyelesaiannya, perusahaan harus melaporkan pembelian peralatan sebesar 170.000 euro sebagai aset tetap, bukan 60.000 euro. Untuk wesel bayar sebesar 110.000 euro harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, untuk contoh laporan posisi keuangan yang tepat, yaitu ada aset tetap dituliskan sebesar 170.000 euro, dan total asetnya juga 170.000 euro. Lalu ada liabilitas jangka panjang dituliskan sebesar 110.000 euro dan total liabilitasnya juga 110.000 euro. Lalu ada ekuitas pemilik dituliskan sebesar 60.000 euro dan total ekuitasnya juga sebesar 60.000 euro. Kemudian ada total liabilitas dan ekuitasnya yang 110.000 euro ditambah dengan 60.000 euro, jadi totalnya 170.000 euro. Untuk poin C, dijelaskan Weller telah melaporkan persediaan akhirnya sebesar 2.100.000 euro dalam laporan keuangan. Tidak ada informasi lain yang terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Untuk penyelesaiannya, perusahaan harus melaporkan informasi tambahan tentang persediaan seperti metode penilaian, jumlah persediaan, dan perubahan persediaan selama tahun tersebut. Nah, untuk contoh laporan persediaan yang tepat, yaitu ada jumlah persediaan dituliskan jumlahnya 2.100.000 euro. Lalu ada metode penilaian dituliskan rata-rata tertimbang. Kemudian ada perubahan persediaan dituliskan 500.000 yang bisa disebut mengalami kenaikan atau peningkatan. Yang terakhir ada poin D.
Dijelaskan perusahaan mengubah metode penilaian persediaan dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Tidak disebutkan perubahan ini dalam laporan keuangan. Nah, untuk penyelesaiannya, perusahaan harus mengungkapkan perubahan metode penilaian persediaan dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO dalam laporan keuangan. Perusahaan juga harus melaporkan dampak perubahan tersebut pada laba bersih dan posisi keuangan perusahaan. Untuk contoh laporan perubahan metode penilaian persediaan yang tepat, yaitu ada perubahan metode penilaian yang dituliskan dari rata-rata tertimbang ke FIFO. Lalu ada dampak pada laba bersih, dituliskan 200.000 euro yang telah mengalami kenaikan. Kemudian ada dampak pada posisi keuangan yang dituliskan 500.000 euro yang telah mengalami kenaikan juga. Lalu untuk nomor 2.9 dan 2.10 akan dipresentasikan oleh teman setelah saya. The president of Gonzales SPA used his expense account to purchase a new Suburban solely for personal use. The following journal entry was made miscellaneous expense sebesar 29.000 pada cash sebesar 29.000. Terdapat kesalahan dalam pencatatan tersebut, yang dimana presiden menggunakan pendapatannya untuk penggunaan pribadi namun dicatat sebagai biaya lain, yang dimana biaya kendaraan seharusnya tidak dicatat sebagai business expense dan harus dicatat sebagai PRIV, sehingga jurnal yang benar yaitu dengan mendebit akun PRIV sebesar 29.000 dan mengkredit akun cash atau kas sebesar 2. Merchandise inventory that cost 620,000 is reported on the statement of financial position at 690,000. The expected selling price less estimate selling cost. The following entry was made to record this increase in value. Jurnal yang dibuat yaitu inventory sebesar 70.000 pada sales revenue sebesar 70.000. Yang dimana kesalahan pencatatan akun ini yaitu pendapatan penjualan diakui saat barang dikirim ke pelanggan, bukan saat nilai persediaan meningkat, sehingga unrealized holding gain account digunakan karena keuntungan tersebut belum terrealisasikan. Keuntungan saat persediaan akhirnya dapat terjual, maka sales revenue dapat digunakan, sehingga jurnal yang benar yaitu dengan mendebit akun inventory sebesar 70.000 pada dan mengkreditnya dengan akun unrealized holding gain sebesar 70.000. The company is being sued for 5,100 by a customer who claims damage for personal injury apparently caused by a defective product. Company attorneys feel extremely confident that the company will not have liability for damage resulting from the situation. Nevertheless, the company decided to make the following entry. Jurnal yang dibuat yaitu loss from lawsuit sebesar 500.000 pada liability for lawsuit sebesar 500.000. Kesalahan dalam kasus ini yaitu perusahaan terlalu percaya diri bahwa tidak ada liability for damage resulting dan decide to make the journal, yang dimana prinsip akuntansi sendiri mengharuskan adanya bukti transaksi sebelum melakukan pencatatan atau penjurnalan, sehingga tidak dibutuhkan jurnal dalam kasus ini. Namun, dapat dilakukan penjurnalan ketika kerugiannya telah terjadi. Because the general level of prices increased during the current year, Gonzales SPA determined that there was a 1,600 understatement of depreciation expense on its equipment and decided to report it in its account. The following entry was made depreciation expense sebesar 16.000 pada accumulated depreciation equipment sebesar 16.000. Terdapat kesalahan pencatatan, yaitu di mana ketika suatu nilai aset berubah, maka perusahaan perlu melakukan untuk revaluasi nilai aset. Revaluasi ini dilakukan dengan mendebit akun revaluation surplus sebesar 16.000 dan mengkredit akun accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan sebesar 16.000. Selanjutnya adalah poin E. Gonzales SPA khawatir apakah aset tak berwujud dapat berubah menjadi uang tunai jika terjadi likuidasi. Akibatnya, goodwill yang timbul
akibat transaksi pembelian selama tahun berjalan dan dicatat sebesar 800.000 dihapuskan. Perusahaan menjurnal akun laba ditahan sebesar 800.000 pada goodwill sebesar 800.000. Dalam jurnal ini, perusahaan langsung menghapus goodwill ke akun laba ditahan. Ketika goodwill mengalami penurunan nilai, goodwill seharusnya dihapus melalui kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, kerugian ini akan mengurangi nilai goodwill pada neraca dan dilaporkan sebagai beban di laporan laba rugi. Jurnalnya dapat diperbaiki seperti kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 800.000 pada goodwill sebesar 800.000. Selanjutnya poin F. Karena ada obral, peralatan yang harga awalnya 200.000 diperoleh dengan harga 155.000. Perusahaan mencatatnya peralatan sebesar 200.000 pada kas sebesar 155.000 dan pendapatan penjualan sebesar 45.000. Pada jurnal ini terdapat kesalahan pencatatan, yaitu di akun pendapatan penjualan sebesar 45.000. Hal ini tidak benar karena perusahaan tidak sedang melakukan aktivitas penjualan sehingga selisih harga 45.000 ini tidak dapat dicatat di akun pendapatan penjualan. Selisih harga 45.000 ini disebut dengan potongan harga pembelian dan tidak dapat dimasukkan ke dalam catatan akuntansi apapun. Potongan harga pembelian diperlakukan sebagai pengurangan harga. Artinya, perusahaan membayar ke produsen yaitu harga awal yang telah dikurangi dengan potongan harga pembelian baru dicatat di dalam jurnal. Jadi jurnal yang benar seperti ini. Peralatan sebesar 155.000 pada kas sebesar 155.000. Selanjutnya soal 2.10 A. Beban penyusutan bangunan tahun tersebut adalah 60.000. Karena bangunan mengalami peningkatan nilai selama tahun tersebut, pengawas membebankan beban penyusutan ke laba ditahan daripada ke laba bersih. Perusahaan menjurnal akun laba ditahan sebesar 60.000 pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 60.000. Pencatatan penyusutan langsung ke akun laba ditahan tidak benar karena akun laba ditahan dipengaruhi oleh hasil operasi. Penyusutan seharusnya dimasukkan ke dalam akun beban di laporan laba rugi sehingga dapat mempengaruhi hasil dari laba bersih di laporan laba rugi dan juga pada akhir periode akan mempengaruhi nilai laba ditahan. Jurnal yang sesuai seperti ini. Beban penyusutan bangunan sebesar 60.000 pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 60.000. Selanjutnya poin B. Bahan baku dibeli pada 1 Januari 2002 seharga 120.000 dan dimasukkan dalam akun bahan baku. Pada 31 Desember 2022, bahan baku menjadi 141.000 dan perusahaan menjurnalnya persediaan sebesar 21.000 pada keuntungan dari persediaan sebesar 21.000. Penggunaan pencatatan akun keuntungan dari persediaan kurang tepat karena keuntungan biasanya terjadi ketika perusahaan menjual aset dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh saat dibeli, bukan dengan peningkatan nilai persediaan. Untuk menyesuaikan nilai persediaan pada akhir periode harus menggunakan metode yang tepat. Penyesuaian ini dapat menggunakan metode persediaan seperti metode perpetual atau periodik. Penjurnalan yang tepat seperti ini. Ikhtisar
harga pokok produksi sebesar 120.000 pada persediaan bahan baku sebesar 120.000. Persediaan bahan baku sebesar 141.000 pada ikhtisar harga pokok produksi sebesar 141.000. Bisa juga seperti jurnal ini, persediaan bahan baku sebesar 21.000 pada ikhtisar harga pokok produksi sebesar 21.000. Baik, saya lanjutkan dari soal 2.10. Sekarang adalah poin C. Di sini dijelaskan adanya aktivitas pembelian peralatan yang dilakukan dengan menerbitkan saham biasa dengan nominal saham tersebut yakni 135.000 dengan nilai wajarnya 450.000. But the fair value of the equipment was not easily determinable, tidak dapat ditentukan dengan pasti, sehingga perusahaan mencatat peralatan dengan nilai nominal saham. And then, what's the problem? Masalahnya adalah perusahaan mencatat peralatan tersebut hanya sebesar fair value-nya, yakni 135.000, padahal fair value peralatan itu lebih tinggi, 450.000. Jika nilai wajar peralatan tidak dapat ditentukan, seharusnya nilai saham yang diterbitkan harusnya digunakan. Kemudian untuk asumsi yang dilanggar ada dua, ada monetary unit, yakni harus mencatat transaksi dengan nilai yang dapat diukur dengan pasti. Yang kedua ada economic entity, di mana harus memastikan bahwa transaksi itu benar-benar dapat mencerminkan nilai ekonomi yang diberikan oleh perusahaan. Lalu bagaimana perbaikannya? Di next slide. Berikut adalah perbaikannya. Equipment seharusnya dicatat sebesar fair value saham, yakni 450.000 jika nilai wajar equipment tidak dapat ditentukan. Sehingga dalam pencatatannya, di debit ada equipment sebesar 450.000, kemudian di kreditnya ada share capital sebesar 135.000 dan at paid in capital sebesar 315.000 yang didapat dari selisih antara equipment dan share capitalnya. Selanjutnya ada poin D. Di sini dijelaskan adanya aktivitas penjualan peralatan sebesar 285.000 yang kemudian menghasilkan keuntungan sebesar 69.000. Namun keuntungan ini tidak langsung diakui melainkan ditangguhkan dan diamortisasi seiring dengan pembelian peralatan baru di masa yang akan datang. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah laba dari penjualan yang sebesar 69.000 itu seharusnya langsung diakui ketika transaksi terjadi, bukan ditangguhkan dan diamortisasi. Kemudian untuk asumsi yang dilanggar juga ada dua, ada periodicity, di mana keuntungan itu tadi harus diakui dalam periode saat transaksi terjadi. Dan yang kedua ada going concern, di mana tidak ada justifikasi untuk menunda pengakuan laba berdasarkan asumsi bahwa peralatan baru akan dibeli. Lalu bagaimana perbaikannya? Di next slide. Berikut adalah perbaikannya. Perbaikannya yakni laba itu harus diakui pada saat penjualan terjadi. Di sisi debit ada cash sebesar 285.000, kemudian ada accumulated depreciation. Ini karena kita harus menghapus akumulasi depresiasi dari aset yang dijual. Kemudian ada equipment di sisi kredit karena kita harus menghapus nilai aset tetap dari pembukuan. Dan yang terakhir ada gain on sale of equipment sebesar 69.000 atau laba nyatanya. Selanjutnya adalah poin E. Di sini dijelaskan adanya pesanan sebesar 61.500 yang diterima pada tahun 2021. Tetapi barangnya itu dikirim pada tanggal 9 Januari 2022. Kemudian perusahaan tetap mencatatnya sebagai pendapatan di tahun 2021. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah pendapatan itu diakui sebelum barang dikirim, yang seharusnya diakui ketika resiko dan manfaat kepemilikannya ini telah dialihkan ke pelanggan. Kemudian untuk asumsi yang dilanggar, ini juga ada satu, yaitu periodicity, yang artinya pendapatan itu harus diakui dalam periode yang benar. Lalu bagaimana perbaikannya? Di next slide. Berikut adalah perbaikannya. Yang pertama, yakni jurnal pada tahun 2021 ketika mencatat pesanan sebagai pendapatan diterima di muka. Di sisi debit ada account receivable sebesar 61.500 dan di sisi kreditnya ada unearned revenue sebesar 61.500. Kemudian di tahun 2022 setelah pengiriman barang dapat dibuat jurnal kembali, yakni
unearned revenue di sisi debit sebesar 61.500, kemudian di sisi kreditnya ada sales revenue yang sebesar 61.500.